Jadi Pak D akan tulis ya. Ini bisa jadi 30 lembar, 30 sampai 35. Tergantung tipisnya teman-teman. Kalau teman-teman berani tipis, dia akan lebih banyak ya. Jadi sekitar jadinya segitu. Dah, kalau results-nya sudah, kemudian ini mayonya nih Pak D yang tadi janji, mayo Pak D ada yang mayo homemade, ekonomis, cuman pakai 1 telur, tapi Pak D pakai putih dan kuningnya. Kemudian di blender, minyak dimasukkan sedikit-sedikit hingga habis, ya. Ini bisa dijadikan Thousand Island ya, atau mau dibuat kayak mayonesnya Hock Band ditambah saus tomat atau saus pedas. Nah, ini mayo biang ekonomi yang Pak D buat, ini bisa dijadikan jualan ini dan ini dibanding 1 atau dengan mayo yang beli dari pasaran. Ini sebagai pengganti separuhnya lah ibaratnya ya. Mayo biangnya itu 1 saset SKM, 2 sendok teh garam, 2 sampai 2,5 sendok tepung beras, 2 sendok teh gula pasir, 200 ml air, 3 tetes cuka. Cukanya dimasukkan belakangan untuk koreksi rasa ya. Gitu. Yo, ini pokoknya sampai 100k Pak D akan ngulang-ngulang homemade mayo dan risol. Ya, nanti di 100k akan Pak D spill lagi darlung, dadar gulung. Kemudian 120k itu nanti lapis Surabaya. Oke. Nih, jadi Pak, itu tap-tap Pak D yuk. Sampai 100 nanti Pak D ganti dadar gulung. Nanti di 120k Pak D akan spill lagi lapis Surabaya yang ekonomis dan lapis Surabaya yang premium. Oke. Nggak apa-apa, pokoknya yang mau keluar masuk. Oh ya, ini donat ya, oke donat. Dah gitu ya, jadi ada sekitar berapa resep? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 resep ini nanti dibolak-balik ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah selesai balik lagi gitu ya. Oke. Besok nanti kalau Pak D ada resep baru lagi, Pak D rolling seperti itu teman-teman. Mayo biangnya dimasak, iya dimasak seperti kita membuat fla. Masak. Ya, cukanya teman-teman pokoknya itu ya terakhir, jadi menyamakan dengan hasil mayo yang kita beli dari pasaran. Jadi misalnya ada yang pakai baju kuning tuh, yang ada mayo, kemudian yang baju hijau telur asin apa, kemudian yang pakai baju merah apa. Nah itu tinggal rasa asin dan asamnya mengikut di sini, nanti kita ikutin gitu ya. Mayo biang itu apa Pak D? Mayo biang ini Pak D kasih saran untuk teman-teman yang jualan risol mayo. Jadi
bisa digunakan 1:1 untuk fillingnya. Jadi beli mayo yang dari pabrik itu ditambahkan ini, jadi nanti perbandingannya 1:1, jadi teman-teman masih bisa dapat margin lebih gitu ya, maksudnya ya. Tepung berasnya Pak D biasa pakai yang gambar bunga merah terus ada brand-brandnya ya. Ini nah yang gitu tuh, pokoknya yang begitu-begitu. Nanti Pak D kalau udah ada itu tuh, udah ada keranjang kuningnya, Pak D baru berani tuh spill produk. Kalau belum Pak D nanti takut pelanggaran teman-teman. Dah. Ini sudah berapa ribu? Udah 100, 106. Yuk sampai 120. Pak D akan spill dadar gulung. Yuk dadar gulung di tap-tap sampai 120. Yuk di tap-tap teman-teman. Biasakan tap-tap layar yang tanda love-nya itu sampai pecah teman-teman. Maksudnya adalah itu untuk memberikan jejak digital akun teman-teman sudah aktif. Jadi nanti algoritma dari TikTok akan menilai akun teman-teman aktif. Nah itu nanti disebarkan oleh TikTok menuju ke teman-teman Pak D yang sempat dari dulu masuk ke roomnya Pak D, atau malah disebar lebih luas gitu teman-teman. Yuk teman-teman yang sedang berjuang di TikTok juga kita harus fokus untuk melaksanakan visi misinya TikTok juga ya. Jadi kita mesti smart dikit teman-teman biar nggak rugi waktu. Oke, terus Pak D, Pak D kalau cukanya diganti air. Oh iya lebih enak, wangi, lebih wangi. Mbak Urnia, terima kasih sudah berikan love ke Pak D. Ya, jadi kalau cuka itu kan Mbak Ira terima kasih sudah berikan mawar ke Pak D. Ya, jadi air cuka itu kan rata-rata di dapur ada. Ini nih jadikan bestie Bang Andi, terima kasih sudah mampir ke roomnya Pak D lagi gitu ya. Yuk siap, jadi sampai 100 tuh teman-teman jadikan bestie nih Bang Andi. Terus Jeng Risma jadikan teman-teman, ayo nih Jeng Ira jadikan teman, jadikan bestie. Kalau ada yang memberikan gift ke Pak D jadikan bestie. Ini teman-teman yang selalu mendukung kalau begini teman-teman ya. Jadi jangan kita malu duluan memfollow akun yang lain. Yuk kita berteman, kita saling mendukung. Yuk bantu tap-tap layarnya untuk saling berteman. Boleh ini juga tap nih. Tap bisa nanti daftar orang-orang yang berbaik hati sudah ada di sini gitu ya. Boleh yuk bantu. Bang Andi, terima kasih Bang Andi. Semoga suka dengan roomnya Pak D Sigit ya. Pak D kulit lumpia. Kalau kulit lumpia, kalau mau yang enak kita pakai ini aja. Keluaran Vina ya. Itu yang dari tepung beras itu, sheet tepung beras. Kalau mau lumpia yang murah mending beli aja teman-teman, karena lumpia itu membuatnya susah gampang. Mesti adonannya kental tapi tidak lumer ya. Jadi model kayak setengah adonan roti. Pak D, mayo biang eko kalau dicampur pabrikan tahannya sama kayak tidak teman-teman. Jadi kalau tahannya itu karena kan kalau mayo pabrik biasanya ada pengawet atau ada apa. Nah kita biasakan kalau dapat pesanan hari ini sampai besok gitu aja nggak apa-apa teman-teman. Disimpan di kulkas itu sehari 2 hari masih oke. Ya jadi biasakan kalau kita, terima kasih Bang Andi sudah memberikan jari manis love-nya. Ya biasakan kalau kita memberikan pesanan kepada teman-teman kita, berikan yang fresh teman-teman. Jangan dibiasakan menyimpan makanan. Ya kecuali kalau kita model catering, kita ratusan sampai hampir
1000 kita buat itu boleh model frozen ya teman-teman ya. Apa maksud udah 120? Nah, udah 120. 120 Pak D akan lari ke resep lapis Surabaya. Oke. Lapis Surabaya Pak D ada di mana? Ini lapis Manado teman-teman. Lapis Surabaya Pak D tadi di mana ya teman-teman? Oh, nih. Lapis Surabaya yang ekonomis, Pak D biasanya pakai. Yuk teman-teman, ini sudah di 120, berarti Pak D akan spill resep untuk lapis Surabaya. Tapi yang versi ekonomis yang biasa Pak D buat itu 6 telur. Pak D membuat pakai 6 telur itu jika telurnya tidak terlalu besar. Tapi kalau telurnya besar, boleh gunakan 4 butir. Ya, selebihnya sama. Gula pasir, emulsifier boleh pakai merek yang Pak D tulis di situ ya. Terus tunggu. Darlungnya belum. Iya, darlung. Serius teman-teman, darlung emangnya belum ya? Teman-teman, darlungnya belum ya? Ya wes, habis ini darlung juga wes. Soalnya udah ya, ini lapis Surabaya teman-teman sudah ini nih yang Pak D utang darlung nih, darlung. Yuk darlung. Darlung teman-teman, kulitnya kalau tidak pengen mudah robek atau pada saat dipajang lama, tambahkan telur. Setengah telur aja dikocok lepas, tambahkan ke resep itu. Yuk yang mau maghrib, yang sudah masuk maghrib boleh pamitan maghrib, nanti kalau mau gabung lagi boleh, yang masih ketinggalan resep boleh datang ke roomnya Pak D lagi. Ya Pak D nanti kalau sudah di sini maghrib, Pak D akan keluar frame 4-6 menit ya teman-teman ya. Sudah, ini darlungnya. Kemudian ada lapis Surabaya yang premium Pak D punya, tapi ini dijual untuk yang seloyang ratusan ribu ya teman-teman ya. Ini yang enak, tapi modalnya juga enak. Yuk yang mau pamit untuk sholat monggo. Pak D pepeknya, iya sabar teman-teman. Pak D soalnya kalau nggak Pak D gini nanti Pak D-nya bingung teman-teman. Mending Pak D, oh ini udah lewat segini pakai ini gitu ya. Habis lapis Surabaya nanti 140 Pak D akan spill donat. Ya, Pak D akan spill donat. Jadi kalau punya resep jangan diumpetin teman-teman, dibagi ke teman-teman biar bisa mulai usaha dari hal yang kecil sampai nanti berkembang besar gitu. Pak D seneng lah kalau resep Pak D bisa dipakai. Sudah, kalau nanti yuk bantu tap-tapnya, bantu yang mau ke kebun mawar Pak D boleh. Ya habis ini donat teman-teman, donat Pak D ada 3 resep. Ya oke, Pak D makasih resepnya. Iya sama teman-teman, seneng kalau gitu ya. Pempek ya, oke sip. Udah, lapis Surabayanya sudah. Terus nanti di 140 nih ya, jadi Pak D tadi buat daftar. Di 140 nanti donat. Di 160 nanti apa? Ayo usul teman-teman. Ini dari ini nih. Dari lapis, ini lapis Manado. Lapis Manado enak banget loh teman-teman kalau mau nyoba. Itu teksturnya Pak D paling suka ya dibanding lapis yang resepnya Pak D satu lagi. Nih, jadi lapis Manado dan lapis tapioka.
Nih, terus kemudian tadi 70 cookies. Nah, sekarang kan 140 tuh akan donat. Di 160-nya apa teman-teman? Donat ada 3 resep. Lapis mana Pak D? Cookies tuh. Iya dong, sip. Pokoknya Pak D sistemnya sekarang gini ya, biar nggak capek untuk ngikutin satu-satu dari permintaan teman-teman. Karena apa? Karena sekarang yang nonton sudah banyak banget teman-teman. Ini udah ada 250-an juta mata memandang. Jadi Pak D harus buat permainannya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi di 100 Mbak Ira, terima kasih sudah mampir ke kebun mawar Pak D. Yuk, yang sudah masuk waktu maghrib boleh tinggalkan ruangan Pak D. Sholat dulu, nanti masuk lagi. Ya, Pak D akan tulis 160. Pak D akan ulang ya teman-teman ya. Jadi akan ulang ke lapis Manado. Lapis tapioka. Kemudian 180. Ya, yuk sampai 140 Pak D akan spill resep donat Pak D. 180 Pak D akan spill lagi cookies dan kue cubit. Oke, nanti di 200. Teman-teman yang mau sholat ini dulu ya, tinggalkan roomnya Pak D ya. Tinggalkan roomnya Pak D. Nanti soalnya kalau di sini sudah azan, Pak D akan keluar frame 4-6 menit. Nanti balik lagi gitu ya, seperti biasanya. Baru gabung Dr. Darlung. Ya, ini ada urutannya teman-teman. Jadi biar Pak D-nya tidak bingung ada urutannya. 200k nanti masuk ke setelah cookies apa? Empek-empek dos. Ya, jadi urutannya gini teman-teman. Sekarang sudah ada di 138, sebentar lagi masuk di spill resep donat. Nanti setelah donat akan mulai lapis Manado dan lapis tapioka. Di 180 nanti cookies dan kue cubit. Di 200k empek-empek dos. Ya, empek-empek dos. Habis empek-empek dos 220 risol, kulit risol. Mayo, kulit risol mayo. Kemudian di 240 darlung lagi. Gitu ya teman-teman ya. Udah 100 ya, siap. 140 berarti donat. Pak D tulis donatnya ada di teman-teman. Donat Pak D ada 3 ya. Jadi satu adalah resep yang ini, resep 1, resep 2, nanti sini resep 3 ya. Jadi kita memulai di resep 1 dan 2 dulu. Yuk teman-teman. Pak D Darlung nggak pakai santan. Boleh pakai santan dan telur ya teman-teman, untuk mengantisipasi kulitnya robek, boleh. Jadi nanti kalau mau pakai santan itu airnya diganti aja, misalnya airnya 600, 300 boleh pakai pakai santan yang itu aja teman-teman, pakai yang instan yang 65 mili kan 3.000 rupiah tuh, jadi murah. Terus nanti airnya 600 dikurangi sejumlah santan yang masuk. Jadi misalnya santannya 65, berarti airnya yang 600 dikurangi menjadi 545 ya. Jadi dikurangi 65 dikurangi 65 mili jadi 535 gitu ya. Boleh.
Bedanya donat 1, 2, dan 3 ini akan memberikan tekstur yang nanti teman-teman bisa jual yang mana. Kalau yang donat 3 itu bisa model autolisis, nggak perlu diaduk-aduk nggak perlu diulen kalis, setengah kalis, kemudian ditambahkan margarin, garam, dan emulsifier, kemudian di proofing, istirahatkan 15-20 menit, di rounding ya, dibulet-buletin, terus mulai di proofing sampai mengembang 2 kali. Dicoba. Kalau yang donat 1, donat 2 ini mesti pakai mesin. Donat kentang Pak D, ya donat kentang itu sebenarnya malah boros teman-teman, karena ini dengan resep yang 1, 2, 3 ini empuknya sudah benar-benar enak. Jadi kita menghilangkan kos untuk beli kentang. Coba deh. Soalnya kalau kentang itu ya karena bahannya kan dia padat, dihaluskan, jadi memperberat adonan sebenarnya teman-teman. Donat 3 ini 1, 2 sudah. Kalau sudah Pak D bergeser ke donat 3. Di bawahnya ada nugget ayam kemarin sedang buat, jadi Pak D catat di situ aja. Kalau mau dicoba boleh. BP itu apa Pak D? BP Dek, cariin BP ayah dong. Iya, yang tadi hijau itu, Dek. Di dapur kali, di dapur. Ya, teman-teman, ini waktu azan maghrib berkumandang. Nanti selesai ini Pak D keluar dari frame 4-6 menit. Pak D akan kosongkan frame ya. Jadi cuman ngelihat apa adanya di roomnya Pak D. Pak D pamit untuk sholat. Yuk teman-teman yang mau sholat, keluar dari roomnya Pak D, sholat. Yuk. Iya, sama-sama yuk, sama-sama. Ya, jadi nanti nyambung lagi ya. Jadi mungkin ini di 100 berapa donat kan sampai 100. Ya. Ini teman-teman yang tanya BP. Pak D spill. Ini BP teman-teman. Ini BP ya. Backgreen Plus ya, ini top markotop kalau dipakai untuk donat dan roti manis gitu. Yuk yang mau sholat monggo. Pak D juga habis ini selesai azan 4-6 menit pamit keluar frame, tapi tidak meninggalkan tidak end live ya. Yuk monggo. Fungsinya apa itu pokoknya dengan adanya BP itu nanti donat kita empuk, tahan lama, terus dia tidak berongga, dia digigit itu enak ya, jadi tidak berat. Karena di dalam BP itu ada enzim itu yang nanti mengurai tepung yang kita pakai bisa diurai menjadi lebih enak untuk digigit teman-teman. Coba deh. Telur utuh Pak D tuh donat. Iya, Pak D pakainya yang donat 3 tuh 1 butir telur utuh. Tapi kalau teman-teman ada yang mau menambahkan kuning telurnya lagi nggak apa-apa. Tapi pakailah resep Pak D dulu yang donat 1, 2, 3 itu sudah bisa mewakili tekstur donat yang teman-teman inginkan gitu ya. Spill ulang BP Pak D. Nih, ini BP nih. Brownies Pak D mungkin besok kali ya. Kalau teman-teman tidak mengharuskan Pak D praktek terus, Pak D bisa berikan resep-resep Pak D yang begitu banyak. Jadi Pak D nanti malam nih bisa mulai nulis terperinci dalam daftar gitu ya. Besok Pak D modelnya kalau kayak begini Pak D malah lebih suka teman-teman. Jadi kita bisa tanya jawab tentang itu ya. Udah ya yang mau tahu BP itu ya.
Donat 1 dan 2. Yuk, siap. Donat 1 dan 2. Sempolannya juga iya benar, sempolan sama cireng ya, boleh. Donat 1 nggak pakai telur. Iya, jadi ada yang pakai, ada yang enggak. Coba ikuti, enak kok. Kan donat itu ada yang pakai telur, ada yang tidak, teman-teman. Jadi itu nanti sudah diurai ya, tepungnya itu sudah diurai nanti sama si BP itu. Karena di dalam BP itu ada enzim, teman-teman. Enzim itu tugasnya untuk mengurai dari protein menjadi gluten gitu ya, teman-teman ya. Tapi mungkin kalau bahasa Pak D rada-rada bagaimana Pak D, mohon maaf, maksudnya tidak mau membuat teman-teman jadi pusing. Pokoknya judulnya jadi empuk deh gitu. Tunggu ya, Pak D sambil baca. Donat 1 pakai SP biar apa? SP itu juga sebagai emulsifier, teman-teman. Emulsifier itu digunakan di dalam tepung itu untuk menjadikan satu antara tepung dan cairan. Jadi dia akan menjadi adonan yang solid gitu, teman-teman. Itu emulsifier itu sebagai jembatannya. Itu ya. Terus apa nih? Donat 2 saya ketinggalan Pak D. Ini donat 2 nih, donat 2. Pak D. Iya benar. Jadi Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bunda Nadira, terima kasih sudah gabung. Kulit pastel Pak D. Kulit pastel. Bunda, Pak D sudah buat daftarnya nih Bunda. Jadi nanti ini kan sudah ada di 145, sekarang menuju ke 160. Jadi nanti setelah donat urutannya lapis Manado, lapis tapioka, kemudian di 180 pukis kue cubit, 200 empek-empek dos, 220 kulit risol mayo, 240 nanti di darlung. Jadi mungkin di 260 itu kulit pastel ya. Oke. Yuk Pak D pamit dulu 4-6 menit ya teman-teman ya. Terlambat saya ketinggalan Pak D misinya. Iya benar. Pukis nanti adanya di mana? Di 180 Jengnyai. Onde Pak D belum nemu resepnya, nanti Pak D tulis. Jadi gini teman-teman, sepakatnya kalau teman-teman ingin mencari resep dari Pak D jangan dibebani untuk praktek semuanya ya. Jadi kalau kayak hari ini Pak D akan terbantu banget karena ada yang DM Pak D coba dong spill kulit dadar gulung bisa seperti berpori. Nah caranya Pak D tadi udah kasih tahu bahwa pennya harus panas, kemudian dioles minyak, jadinya nanti seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau dari A sampai Z Pak D harus menyelesaikan resep yang Pak D spill. Pak D nyerah teman-teman. Pak D karena banyak koleksi resep itu sudah Pak D coba gitu ya. Oke, sampun kalau begitu Pak D mau apa? Nih tripodnya Pak D itu sampai, nah tuh tripodnya Pak D aja sampai ada aquanya. Resep cookies premium ya, siap. Resep cookies nanti sendiri. Resep donat 3. Resep donat 3. Kalau sudah ada resep donat 1 dan 2. Yuk resep donat 3-nya dulu. Pak D sambil ngunyah donat yang overproof. Dah, Pak D balik ke donat 1 dan 2. Ya kalau untuk donat biasakan margarin, garam itu belakangan teman-teman. Margarin,
SP juga bisa dibelakangkan juga nggak apa-apa. SP margarin tuh belakangan nggak apa-apa. Sampai 100 berapa? Sebentar ya, sambil turun sedikit. Sampai 160 K nanti Pak D beralih ke lapis Manado dan lapis ini. Jadi resep Pak D yang tadi menurut Pak D gagal, ternyata kata Bude enak juga gitu. Nanti deh Pak D sempurnakan baru spill resep lagi ya teman-teman ya. Jadi donat itu banyak ragam, banyak cara, jadi jangan takut salah. Yang penting bisa dijual. Kalau memang hasilnya tidak untuk yang premium, ya kita jual yang menengah aja, nggak apa-apa. Yang penting bomboloni sama donat resepnya podo mawon. Cuman bomboloni itu resepnya nih kayak gini tidak. Ini tadi Pak D buat resep itu, tapi tidak itu ya, tidak Pak D spill dulu resepnya. Ini tadi trial di jam 2:30, 3. Ini tadi overproof, tapi Pak D hasilnya tidak mengkerut, tidak keriput kayak kulit Pak D. Ya, ini bisa untuk bomboloni teman-teman. Itu ya, hasilnya seperti ini. Ini tadi Pak D timbang cuman 13 sampai 15 gram. Ya, balik lagi ke resep donat 3. Pak D sambil baca komen ya, mau nanya Pak D kalau pakai SP nggak pakai. Bisa, cuman hasilnya ya seperti itu aja. Kalau ada sensasi backgreen plusnya itu dalamnya bisa empuk, tahan lama banget. Coba deh, merenyahkan, jadi tepungnya itu terurai teman-teman. Itu kemasan terkecil kalau nggak salah 100 gram cuman berapa ribu ya, lupa Pak D. Karena makainya kan dikit-dikit teman-teman, palingan 100 gram itu kalau makainya cuman 1/4 sendok teh, kalau kita lagi buat sedikit gitu kan akan lama habisnya. Bedanya resep donat 1, 2, 3 rasanya enak mana? Rasanya hampir sama, cuman teksturnya nanti yang membedakan. Coba teman-teman kalau mau buat setengah resep teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan punya, oh resep ini nih yang akan ku pakai untuk jualan. Misalnya segmennya apa, nanti resep ini nih kalau anak-anak suka. Nah yang gitu-gitu aja kok. Resep Pak D itu tidak yang menyulitkan teman-teman. Jadi kalau memang pilihannya ada di resep 1 kan nggak pakai telur. Misalnya sudah suka, monggo. Resep 3 ada telurnya, irit 1. Terus resep 2 pakai telur 3. Nah tergantung. Jadi nanti teman-teman mau yang mana gitu ya, tergantung segmen yang mau kita tuju. Pak D, terima kasih. Bomboloni itu pakai resep yang mana Pak D? Tiga-tiganya bisa. Judulnya bomboloni itu donat yang tidak dilubangin teman-teman. Pokoknya donat yang dibuat begini aja. Jadi pas kita sudah rounding menuju proof ya. Udah, habis itu nggak dikasih lubang, sudah bisa dipakai untuk bomboloni. Ya, nanti tinggal ngisi fla atau ngisi fillingnya, bisa pakai yang tusukan itu. Ya, tusukan untuk fla atau untuk krim gitu ya. Resep 2 Pak D ketinggalan, monggo. Yuk. Pokoknya sampai 160 Pak D balik ke, tunggu ini baru 159 loh teman-teman. Ini udah Pak D nanti akan balik ke lapis Manado dan lapis tapioka. Resep brownies nggak malam ini kayaknya ya teman-teman ya, besok ya kita janjian ya resep brownies. Kemudian ada yang minta cake tape, ada yang minta apa. Pak D hari ini langsung buka resep-resep Pak D kumpulin untuk besok, materi besok gitu ya teman-teman ya, sepakat ya gitu. Jadi
Iya, resep manis sekalian nanti Pak D kasih. Pak D ada kok. Bolu gulung Pak D, ya siap, bolu gulung termasuk di kumpulan resep-resep Pak D yang itu, yang apa, cake, aneka cake. Ya, jadi besok misalnya bolu gulung, kemudian cake tape gitu ya. Sama roti manis, boleh lah, roti manis Pak D akan kasih. Iya, matur suwun. Pokoknya Pak D tadi terbersit apa ya, Pak D itu tadi discuss sama Mami Nina tuh. Mami Nina, aku tuh nanti mau live apa ya? Aku kalau suruh trial atau suruh masak terus bingung gitu kan. Tapi kalau cuman berbagi resep Pak D banyak gitu, karena Pak D hobi menulis resep tuh dari tahun 92, teman-teman. Proofingnya berapa lama Pak D? Proofingnya biasakan 45 sampai 1 jam enggak apa-apa, tergantung suhu masing-masing. Sampai 2 kali lipatnya, asal tidak overproof ya. Overproof itu nanti biasanya pada saat digoreng dia akan keriput. Nah, ini tadi trial Pak D yang di jam 2:30 sampai jam sekarang baru digoreng, dia tidak keriput. Itu tadi Pak D tambahkan BP. Pak D tambahkan BP juga. Nih, jadi hasilnya tidak keriput teman-teman, walaupun sedikit kasar ya, tidak halus karena tidak diulen teman-teman. Tidak diuleni. Pak D tidak suka mengeluarkan tenaga diuleni terus setelah jadi langsung habis dalam 5 menit. Sayang tenaganya. Larome vanilla itu tak apa-apa deh. Larome vanilla untuk mewangikan ini donat kita. Jadi kalau pas digoreng itu wanginya oke, pas digigit wanginya oke juga. Jadi selain larome boleh yang lain ya, kan ada yang vanilla susu, vanilla butter gitu, ada macam-macam lah. Ada dari Tofik, ada dari Red Bell. Pak D berani nyebut merek karena tidak kena pelanggaran teman-teman ternyata. Kemarin-kemarin Pak D masih takut untuk menyebut merek. Tapi untuk spill mungkin Pak D cegah dulu karena Pak D belum ada keranjang kuning teman-teman. Gitu. Donat 3 nggak ada ragi. Ini justru ada yang kemarin minta donat Pak D, terus tidak punya emulsifier. Emulsifiernya dikasih ragi, ternyata hasilnya juga oke gitu teman-teman. Termasuk yang sedang Pak D buat nih, emulsifiernya diganti ragi teman-teman. Dia sudah overproof, sudah lebih dari berapa? Jam 3 tadi digoreng maghrib tadi, jadi udah 3 jam dia tidak keriput teman-teman, tuh masih kokoh ya. Jadi boleh, ini cuman resepnya belum Pak D spill karena itu tadi risetnya Pak D di jam 2:30 sore. Roti boy itu gimana bikin toppingnya? Ya termasuk besok deh, kan seri dari roti manis ya. Seri dari roti manis, cake tape sama apa tadi Pak D? Oh, bolu gulung gitu-gitu, nanti boleh Pak D kasih besok ya. Pak D janji besok. Kalau nggak punya mixer bisa bagus. Iya bisa. Nih contohnya ini tidak di mixer teman-teman. Ini tidak di mixer. Pak D hanya aduk-aduk setengah kalis, habis itu dicampur margarin, dicampur garam sedikit sama ragi. Tadi raginya Pak D cairkan sedikit ya, terus udah diuleni 5 menit aja udah cukup, terus dibulet-buletin, di proofing itu teman-teman. Jadi Pak D justru resep ketiga itu tidak pakai mixer, nggak apa-apa. Yang resep 1 dan 2 gunakan mixer lebih bagus. Cooker juga Pak D. Iya, nanti kalau cooker ini ya ada serinya kali ya, jadi Pak D nggak bingung kali ya.
karena buku Pak D terus terang adanya di buku tulis gini teman-teman. Jadi dulu itu Pak D senangnya ngerecokin anak Pak D punya buku kosong, Pak D ambil, buku kosong Pak D ambil. Jadi nggak punya kayak dimasukin ke laptop. Kita teman-teman, lapis Manado. Nah, ini dia. Lapis Manado ini favorit Pak D ya, teman-teman, kalau mau jualan enak banget, atau mau untuk hampers, aduh enak banget. Untuk hampers sih sebenarnya nih. Nah, besok ada Idul Adha tuh, bisa kesempatan teman-teman lapis Manado dibuat hampers, plus ada ketupat, ada misalnya ada lontong, ada gulai, itu boleh nih dipakai hampers teman-teman. Buatnya gampang, apinya jangan besar-besar ya teman-teman kalau membuat lapis. Tips nih, jadi membuat lapis ngukusnya jangan api besar, nanti dia akan bergelombang dan menggelembung ya teman-teman ya. Gitu, jadi apinya sedang-sedang saja gitu teman-teman. Yuk, siapa lagi yuk? Ini lapis yang satunya ya, lapis Manado sudah. Ini ada lapis tepung tapioka, tepung beras, dan tepung terigu. Tergantung teman-teman mau tekstur yang mana. Kalau Pak D cenderung yang lapis Manado. Begitu. Yuk, bantu lagi tap-tap layarnya sampai di 180. Nanti Pak D spill lagi resep tepar Pak D-nya gitu. Resep kopi. Oh, kroffel. Ya, kroffel boleh. Kroffel itu sebenarnya dari adonan pukis yang dimodifikasi